eh, aku izin akan ya mengenalkan Kang Rafif terlebih dahulu nih. Kang Rafif itu siapa sih gitu sebelum dimulai. Oke, jadi Kang Rafif merupakan adalah seorang product development researcher yang berpengalaman dalam industri kesehatan mental gitu. Dan juga seorang konsultan ide serta proyek. Selain itu, Kang Rafif juga dikenal sebagai blogger ya Kang ya, di Rafif Andika Home blog gitu. Atau mungkin bisa juga dikepoin di IG-nya di Rat platform atau mungkin di IG-nya beliau sendiri ya, Rafif Andika. Kemudian Kang Rafif memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar S2 dalam bidang Urban and Regional Planning dari ITB, serta S1 dalam bidang travel industry di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Kemudian beliau juga telah mengembangkan karir yang luas, termasuk sebagai konsultan dan edukator di Solvable Learning dan Konsult yang sekarang ya Kang ya, yang sebelumnya juga sebagai desainer dan corporate account manager di Sintesa Wellness Center. Kemudian juga Kang Raffi memiliki berbagai sertifikasi dan pelatihan di bidang manajemen proyek, pemasaran digital, serta komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, kemudian beliau berminat di dalam ya salah satu yang kita akan bahas di malam hari ini yaitu di ide dan juga tentang MVP. Nah, apa itu MVP mungkin nanti akan dibahas oleh Kang Rafif ya, dan juga beliau cukup berminat di desain berpikir. Ya mungkin itu ya segelintir mungkin yang bisa saya sebagai moderator memperkenalkan Kang Rafif. Nah, kemudian nih sebelum dimulai, kami ingin ngebuka nih. Mungkin teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu ada Kak Celin mungkin. Ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Ada Kak Aurel, Kak Adit, Kak Rafa. Yuk, biar lebih asik gitu. Oke, tapi sebelum dibuka mungkin kami akan memberikan suatu kesempatan bagi teman-teman yang punya ide nih, misalkan ya, yang udah punya ide yang tadi kan aku udah sempat mungkin di grup ngomong nih, yuk yang siapin idenya. Ya, mungkin malam ini ada teman-teman yang udah memiliki ide yang ingin ngebuat sesuatu dan mau disampaikan. Nah, pada kesempatan ini saya mempersilahkan gitu kepada teman-teman yang ingin menyampaikan duluan ide-idenya sebelum masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Kang Raffi gitu. Mungkin ada dari teman-teman boleh yang ingin menyampaikan idenya apa dan kenapa gitu. Sok, mangga mungkin ada yang mau angkat tangan, raise hand dulu, atau mungkin langsung on cam boleh. Oke, mungkin segitu aja kan, 3 orang tadi. Alhamdulillah ada 3 orang nih. Dari Kak Adrian, dari Kak Aurel, dan juga dari Kak Asma. Mungkin tanpa kita memperpanjang lagi, kita langsung aja nih masuk ke sesi materi yang akan dibawakan oleh Kang Rafif. Kalau Kang Rafif, kami persilahkan. Siap. Terima kasih Muflih ya Ya, sudah mengundang. eh, Sebenarnya kalau boleh jujur teman-teman berbikin decknya tadi ya. Jadi mudah-mudahan tersampaikan semuanya karena apa kebutuhannya dari tim gitu ya, tim koordinator adalah pengen mencoba berusaha untuk memaks eh, ide gitu ya dan gimana sih caranya supaya kita punya action mindset. Sebenarnya untuk punya action mindset ini simple ya, ya udah cukup beraksi aja. Tapi kan seringkali ada hal-hal yang ya tadi ya mungkin siapa Andrian ya juga kayak pengen olahraga siapa olahraganya jadinya siang terus gitu kan. Padahal secara jadwal mungkin ditentukannya pagi dan lain sebagainya. Dan itu bisa disebut ide juga ya. Maksudnya apapun yang terjadi di kehidupan ini itu adalah sebuah. Nah, mungkin teman-teman sambil jalan, saya pengen tahu juga kayak teman-teman ini dari mana aja, kemudian aktivitasnya ngapain di kolom chat boleh ya. Sambil saya juga pengen tahu sebenarnya ini dari Yotshare ya sebenarnya ya dari Yotshare iya Kak. tahu yang terlibat itu siapa aja sih gitu pengen tahu gitu. Sambil share screen ya. Maaf ya kalau misalnya internetnya agak lep-lepan ya. Ah, ya nggak apa-apa Kak. Atau segini masih aman gak sih? Aman, aman. Masih aman ya? Oke. Aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini
kita action mindset. Dan sebenarnya modul ini kalau teman-teman searching juga di Google banyak ya. Tapi saking banyaknya, kayaknya bingung ya nanti mau mulai bacanya dari mana. Jadi sebisa membuatnya supaya actionable ya buat teman-teman semua. Yang mudah-mudahan langsung bisa praktek setelah ikut eh, webinar atau apa namanya acara ini. Dan saya ini nggak akan terlalu banyak materinya karena saya akan mengajak teman-teman langsung praktek ya. Saya udah nyampein mungkin apakah Mufli udah nyampein juga ke teman-teman untuk siapin kertas ataupun misalnya terserah lah atau alas untuk ngetik dan sebagainya mulai disiapkan aja kertas kosong ataupun ya itu ya apa namanya misalnya Word kosongan juga boleh sih pakai gitu supaya nanti langsung mulai belajar mengeksekusi seperti apa gitu. Itu tadi sebenarnya udah dikenalin ya sama Mufli. Jadi kebetulan sebelumnya memang saya itu punya sebutlah apa ya building saya lagi building something ya building sebuah yang mudah-mudahan apakah bisa jadi company atau tidak ya mudah-mudahan kalau ada jalannya insya Allah akan menjadi sebuah company juga. Asalnya namanya memang Red Platform ya Move tapi sekarang berubah jadi Solvable Learning ini gitu. Karena solvable learning ini filosofinya dari kata problem solving. Nah, itu kan mudah-mudahan jadi eh, amanah yang bisa diberikan kepada ya masyarakat gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Basicnya memang akhir-akhir ini saya jadi konsultan di bidang produk ya. Banyaknya megang kemarin sempat kerja di perusahaan kesehatan mental kesini-sininya lagi belajar produk digital gitu dan project consultant dan juga content writer. Saya baru memulai sebenarnya ini ya blognya ya. Jadi kalau masih kosong teman-teman ya mungkin minggu depan udah mulai ada isi-isinya yang relevan lah dan relate gitu. Saya juga rutin mulai bikin konten-konten di YouTube ya. Jadi monggo kalau mau ada yang berkunjung ke sana. Sekilas ini kan bukan tentang saya ya, tapi tentang kalian semua untuk bisa menjadi seorang di ini agendanya lebih ada tiga saya bagi ya. Yang pertama saya ingin nyeritain kenapa orang juga seringkali berwacana terus gitu ya. Seringnya setiap punya ide, setiap punya kedar angan-angan gitu ya, nggak jadi sesuatu atau bahkan ada yang seringkali mereka bahkan cemas gitu ya untuk bisa bahkan memikirkan sebuah ide gitu. Nah, yang kedua nih adalah yang harus dimiliki oleh seorang yang action mindset itu apa saja. Dan yang terakhir, tiga kunci untuk yang teman-teman harus selalu kembangkan yaitu yang pertama personality dulu, yang kedua produk, yang terakhir itu network. Gitu. Nah, teman-teman sebelumnya eh, boleh jawab aja di kolom chat. Teman-teman sebenarnya ada nggak sih yang sedang teman-teman inginkan saat ini? Jawab aja ada dulu gitu ya. Atau enggak gitu. Boleh juga sih. Pengen tahu nih. Ada. Oke. Ada ya. Pasti ada ya. Ada keinginan ya. Kalau nggak ada keinginan berarti bukan manusia gitu ya. Karena kan pada dasar manusia itu punya nafsu yang ya itu bentuk keinginan itu ada di nafsu gitu. Ada muncul dari nafsu salah satunya gitu. Nah, dari keinginan itu udah terwujud belum sih? Jawab aja udah atau belum gitu. Pengen tahu. Ada yang udah, ada yang belum. Oke, belum, belum. Kebanyakan halu tapi gak ada aksi.
Oh, ada yang udah, ada yang belum. Next ya, kira-kira nih ke yang belum dulu ya. Kenapa tuh kira-kira belum? Kang tadi Kang Andrian udah ya udah ngobrol ya sama Mufi, berarti Kang Adit bisa open mic kah? Atau boleh siapapun yang mau volunteer, kira-kira kenapa sih belum bisa? Atau teman-teman yang lain juga boleh jawab aja di kolom chat ya. Kira-kira kenapa nih? Yang belum nih, kalau Asma bilang kebanyakan halu ya, tapi gak ada aksi. Oke. Kebanyakan halu atau overthinking? Iya sih mirip ya. Dua-duanya. Iya. Karena overthinking itu sudah thinking yang over kan. Nah, adanya over terus ya halu gitu. M- Mungkin teknis ya, sudah mendekatkan acara banyak yang nggak bisa. Nah, buat yang udah, nah yang sudah terwujud, boleh sharing nggak saat itu kok bisa sih akhirnya berhasil gitu? Apa yang teman-teman lakukan? Aku izin sharing, Kang. Kalau aku tuh Boleh, boleh nekat kali. move. Kalau aku dulu nekat kayaknya. Yes. Ya pokoknya Nekat gimana tuh? yang penting kalau apa disampaikan aja mungkin ke teman-teman misalkan ya kayak waktu itu wacana kemana ke Islamic Book Fair gitu ngajak temen tapi pada nggak bisa gitu ya udah akhirnya nekat aja lah yuk tembak tanggalnya langsung biar biar nggak ada bingung lagi gitu jadi langsung terlaksana waktu itu juga kalau aku gitu sih sampai akhirnya ya alhamdulillah kesampaian juga yang mau dibeli di Islamic Book Fair dan bisa ke sana bareng teman-teman juga yang bisa diajak gitu. Akhirnya nekat itu akhirnya menjadi bensin ya, move ya. Iya. Iya. Nah, ini nanti akan dijelasin sedikit di sini. Karena kalau nggak ada nekat, biasanya kita itu sering kali terhalang oleh berbagai perasaan yang hadir gitu ya. Grow-nya ada personality dulu yang pertama ya, yang kedua produk, yang ketiga network. Percuma kita mikirin ide, tapi personality kita secara diri kita kita belum belum begitu kenal sama diri kita gitu. Apalagi seringnya kita itu banyak momen di mandir kan karena salah satunya adalah ada di personality ya yang perlu kita hadapi gitu. Dan itulah makanya kenapa sebelum bisa create something, alangkah memang baiknya eh, memahami gitu. Mungkin Mufli udah ikut beberapa kali workshopnya di kemarin ya di Sintesa Wellness ya. Personality banget kan. Oh, ya teman-teman ini Mufli gini-gini juga sudah banyak ikutan workshop ya. Kan eh, bahas soal diri itu banyak banget teman-teman. Makanya sempatkanlah, upayakanlah supaya ke depannya yang namanya wacana-wacana tadi itu sudah bisa benar-benar menyelesaikan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ini sekilas aja ya, dan mungkin salam kenal juga tadi kalau yang udah kenalan di chat ya. Ini ada yang apa jadi magang ilustrator, kemudian volunteer, teater. Wah ini menarik nih teater nih. Nanti kita coba ya, kita bedah gitu. Kira-kira punya ide apa dari idenya teman-teman gitu. Sebelumnya mau cerita ini ceritanya mungkin agak panjang.
Tapi mudah-mudahan ini menjadi penghujam ya, cerita tentang mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan gitu kan. Duh, sakitnya tuh di ini lah gitu kan. Ini menjadi poin yang seharusnya kita sadari gitu. Kenapa dulu kita kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, kita begitu excited untuk menjawab ingin jadi dokter, ingin jadi presiden gitu ya. Kayaknya makin nambah umur, yang penting lulus kuliah aja lah gitu kan. Kuliah udah ngos-ngosan gitu kan. Yang penting apa misalnya? eh yang penting IPK ini aja lah di atas rata-rata aja gitu. Yang penting saya survive dan sebagainya. Kayaknya seolah itu realistis. Nah, gitu ya. Seolah itu realistis seperti itu. Itu mah berarti menyerah sama keadaan ya sebenarnya ya teman-teman. Nah, makanya kok bisa ya semakin berumur kita malah menjadi atau mimpi kita gitu. Jadi gini teman-teman, kita tuh semakin bertambah umur ya, kan semakin punya teman, semakin punya apalagi sekarang secara tidak langsung ya mungkin teman-teman yang di sini kuliah psikologi selain muflih gitu ya, mulai mempelajari gitu bahwa ada momen sering kali momen di mana manusia itu compare antara keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Bener gak? Ada yang ngerasa gitu? Ada yang eh apa? Ya secara nggak langsung, maksudnya tidak berniat untuk compare, tapi nggak tahu kenapa malah compare gitu, secara tidak langsung gitu. Ngelihat misalnya teman, aduh si ini masuk jurusan kedokteran kok bisa ya gitu. Aduh si ini punya bisnis kopi sendiri kok bisa ya gitu. Terus aja begitu kan. Nah, tuh ada yang ngaku lagi kan. Nah, nggak apa-apa, nggak apa. Di sini tempat pengakuan dosa. Jadi nggak cuma Asma doang, saya pun pernah ya mengalami fase seperti itu. Termasuk mungkin yang cewek-cewek ini biasanya, aduh kok sih itu udah nikah ya, kok saya belum ini, apakah saya tidak laku gitu. Urusan laku atau tidak itu kan sebenarnya urusan yang maha kuasa dan urusan Anda gitu ya. Bukan urusan orang lain gitu. Tapi anehnya kita mikirin orang lain. Dan bahkan seringkali mimpi yang kita buat itu, ini nih pertanyaannya nih, apakah kita benar-benar itu impian kita gitu? Atau malah sebenarnya itu impian, impian orang lain yang sekedar kita inginkan gitu. Maksudnya adalah ya kamu hanya pengen terlihat keren saja gitu ya, seperti dia, tapi apakah kamu benar-benar menginginkannya? Nah, itu kan harus pertanyaan yang perlu dijawab tuh. Makanya seringkali, nah ini nih, wajahnya cemberut ya, lihat orang sukses tuh ya. Ini yang terjadi gitu. Padahal ini cuma di Instastory-nya aja gitu. Belum tahu kan kalau yang nggak di-update-nya kan ya, barangkali eh apa banyak mengalami proses yang kita tidak pernah tahu di dalamnya orang itu tuh mengalami apa aja gitu. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Dari dalam diri kita muncul, ini saya nyebutnya gejala Parno ya. Hati-hati jangan salah nyebut ya, gejala Parno ya. Parnoan maksudnya. Anxiety ya, kecemasan, insecure, overthinking, procrastination. Seolah hal-hal ini tuh ya, tapi nanti Muflih boleh tambahin atau teman-teman yang mungkin kuliah di psikologi boleh tambahin ya. Seolah hal ini tuh adalah pengalaman negatif ya, bener nggak ya? Relate kan? Ini tuh kan anxiety, cemas gitu ya. Cemas karena ya cemas itu hadir biasanya, semua ini basicnya adalah emosi emosi rasa takut gitu. Tapi pertanyaannya, kita tuh sering kali inginnya tuh tiap hari tuh senang gitu, bahagia gitu. Kan nggak bisa ya. Bahkan emosi di dalam diri manusia itu ada 5 ya, kalau kalau tidak salah di psikologis.
Ada senang ya, ada takut, ada jijik, terus ada apa lagi? Ada sedih. Yang terakhir, nah ini yang paling perlu di manage, ada marah ya. Makanya sebenarnya kalau orang emosian itu kurang tepat kalau disamakan dengan orang yang suka marahan. Artinya orang emosian tuh semua emosinya keluar gitu ya, marahnya keluar gitu kan, iya nggak sih? Sedihnya keluar gitu, kemudian bahagianya keluar, senangnya keluar, sedihnya keluar, takutnya juga keluar, jijiknya juga keluar gitu. Nah ini basicnya empat hal ini tuh adalah dari rasa takut eh yang muncul dalam bentuk ini, anxiety ya, kecemasan, insecure itu ya itu ya, seolah kayak apa namanya, insecure ya, tidak tidak merasa aman gitu ya. Terus overthinking, mikir mulu mikir mulu sampai halu kalau tadi kata Asma ya. Dan procrastination, nah ini procrastination ini juga kadang-kadang menjadi problem ya. Procrastination itu artinya menunda, menunda dan ditunda, seperti saya tadi sebelum acara ini ya, baru bikinnya hari ini lagi kan, bikin materinya, itu salah satu procrastination. Dan yang kita tahu, empat hal di atas ini tuh adalah negatif. Tapi teman-teman, kalau saya ajak coba teman-teman untuk setting ya, sebenarnya zaman dari zaman dulu, misalnya zaman purba aja ya, kalau memang beneran ada zaman purba, sebenarnya saya agak kurang percaya ya, tapi ceritanya aja. Flintstones ya, tahu kartun Flintstones nggak sih teman-teman? Nggak tahu ya. Atau zaman purba ya, zaman purba, tapi kebayang ya zaman purba ngapain aja kan? Zaman purba kan berburu gitu kan, tinggal di goa, nomaden, dari pindah dari satu goa ke goa yang lainnya dan lain sebagainya. Kebayang nggak, maksudnya saat itu pikiran manusia saat itu hanya memikirkan ya dia lapar, apakah dia bisa survive gitu ya. Survive dalam konteks ya dapat makanan atau tidak, kemudian apakah dia bisa melindungi dirinya. Yang sebenarnya sampai hari ini pun berkembang ya, kebutuhan-kebutuhan itu masih tetap sama gitu. Kebayang kalau manusia ini tidak memiliki empat hal ini. Kalau manusia purba itu, misalnya ada seorang manusia purba yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak satu gitu ya. Kebayang seorang ayahnya tidak memiliki rasa anxiety. Berarti kan seumur hidupnya dia akan merasa tenang aja ya. Jadi dia nggak perlu berburu. Kebayang gak sih bakal kelaparan? Nah, ya nggak? Atau tidak memiliki rasa insecure. Ya udah yang penting tinggal di tengah hutan aja. Karena kan basically kan mereka tinggal di gua ya. Ya udah tinggal aja di hutan, biarin aja keluarganya apa namanya? Ya istilahnya ditikam sama singa kayak sama harimau gitu. Kebayang nggak? Atau tidak memiliki overthinking, berarti ya udah hidupnya di situ-situ aja gitu. Mau tempatnya itu tiba-tiba banjir gitu kan, mau tempatnya itu tiba-tiba, wah ini tambah procrastination lagi kan, udah overthinking, progress, lengkap nggak gitu. Nah itu artinya kita seolah-olah, makanya ini saya ngajak mindsetnya, ini prinsipnya dulu, makanya ini prinsip banget teman-teman. Ini adalah sebenarnya barangkali kita salah memahaminya bahwa ini adalah seolah pengalaman negatif semata. Padahal pada kenyataannya ini adalah alarm, ya nggak sih? Nah ini alarm, makanya saya di sini ngajak menyadarkan, khususnya untuk saya sendiri ya. Jadi sebenarnya materi ini nggak cuma buat teman-teman gitu, dan bukan berarti saya lebih hebat, tapi saya di sini menyadari diri saya sendiri juga ya, bahwa hal itu alarm semuanya gitu. Cuman yang akan jadi problem ketika hadir empat hal ini, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak gerak. Nah itu makanya jadi anxiety-nya udah bukan anxiety-in sesuatu yang bermanfaat. Insecure-nya pun bukan insecure yang sesuatu yang bermanfaat. Jadinya ke diri sendiri kan. Aduh, lihat misalnya si ini udah lulus kuliah, kok saya masih gini-gini aja, ya ya lalu semester 4 ya semester 8 atau itu mah ngapain overthinking gitu ya. Tidak tidak satu level. Nah, itu juga kan itu jadi problem, jadinya kita jadi salah parkir bahkan berpikir juga gitu.
Padahal kan kalau kita bisa menggunakan akal dengan baik, harusnya komparasilah dengan keadaan yang serupa gitu dengan kita gitu. Atau misalnya melihat, aduh si ini ya udah keluar negeri ya, gitu ya. Padahal keluar negeri dideportasi kan. Nah itu yang nggak pernah ada yang tahu kan? Iya nggak sih? Jadi jangan jangan sampai kita itu menjadikan orang lain itu seolah lebih hebat dari kita tanpa kita tahu informasi yang sebenarnya itu apa. Dan empat hal ini ya kita butuhkan. Procrastination, kebayang kalau kita jadi orang yang rajin banget ya. Kepala rajin itu lama-lama ya bisa sakit kan. Kerja kerja tipes, kerja kerja tipes. Itu artinya tidak mengaktifkan procrastination. Jadi makanya progres juga bukan nggak boleh gitu. Tempatkanlah pada tempatnya. Gitu. Nah dari sini udah mulai kebayang ya. Ini yang teman-teman harus mulai overcome dulu. Setiap harinya kan pasti ketemu nih empat makhluk ini ya. Nggak pasti ya. Saya mudah-mudahan maksudnya jangan tiap hari banget ya. Kecuali teman-teman yang memang punya agak serius ya, atau bahkan udah gawat banget, boleh banget untuk langsung menghubungi yang profesional gitu. Karena memang ya namanya kita manusia membutuhkan bantuan orang lain yang lebih ahli gitu. Ya mungkin nanti coming soon lah ya Mufli gitu ya, kalau udah lulus kan menjadi salah satu orang yang apa namanya memperbaiki di hal yang seperti ini gitu. Atau teman-teman yang di sini lulusan psikologi juga yang siapapun nggak harus lulusan psikologi yang care sama kesehatan mental gitu ya. Ini adalah mungkin arenanya kalian. Nah, ini mungkin salah satu idenya kalian juga gitu. Gitu ya. Sampai sini aman? Kalau aman ketik 8 boleh. Atau ada yang mau ditanyain? Saya pelan-pelan aja ya. Saya santai aja ya, Move ya. Nggak mau inilah nggak mau cepet-cepet. Aman. Siap. Oh, tapi 20 menit ya udah nggak kerasa. Aduh, ini materinya masih banyak nih. Ya mudah-mudahan bisa cepet ya. Gitu. Ya, baik, Kak. Siap, siap. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, saya juga mau menjelaskan apa yang namanya delusion of success. Ini juga yang perlu kita overcome. Kita, saya mengambil dulu ya, kata delusi itu apa sih artinya? Delusi itu kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Nah, ini bahaya banget teman-teman. Delusi itu, jadi kalau ini adalah lawan dari yang tadi ya. Makanya delusi itu biasanya hadir sama orang-orang yang ujub ya. Sama yang ujub, sama orang yang agak sombong sedikit gitu ya. Dia merasa dia sudah melakukan sesuatu padahal sebenarnya tidak terjadi ya. Sama seperti ya pejabat-pejabat kita lah. Nah, itu udah tit dah ya sensor. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Atau bahkan sebenarnya bahkan kita belum pernah nggak sih? Nah, ini saya nanya dulu sama teman-teman. Apakah teman-teman pernah nggak mengalami kayak misalnya teh ada teman sama saya ada teman kalian gitu ya ngajak eh ayo kita ini sesuatu yuk. Ah, ngapain? Udah pernah, padahal belum pernah gitu. Padahal kita cuma pernah lihat dan pernah menyaksikan. Kalau kita melakukannya sendiri sesuatu gitu ya, itu belum pernah gitu. Tapi seolah kita udah pernah. Nah, itu pernah nggak? Nah itu salah satu delusi of success juga tuh sebenarnya. Yang jangan sampai dipelihara lah ya hal yang seperti itu. Kalau merasa pernah, mulai hari ini saatnya teman-teman menyadari gitu. Jangan sampai. Jadi itu cepat. Biasanya gini, itu jatuhnya jadi cepat berpuas diri dan akhirnya nggak mau melakukan sesuatu yang baru lagi gitu kayak karena udah merasa sukses jadinya apa nggak mau lagi gitu dan ataupun misalnya karena belum merasa sukses jadi nggak memilih untuk dikerjakan gitu contoh misalnya ayo bangun bisnis ah nggak ah oh yang udah-udah juga pada bangkrut gitu ya. Yang udah-udah juga pada misalnya kehilangan tabungannya dan lain sebagainya padahal kan belum tentu juga gitu belum tentu kalau dijalani sama kalian tuh belum tentu nasibnya sama orang itu gitu. Nah ini kan di sini nih gejalanya gitu ya. Gejala-gejala delusi of sukses itu selain yang
si ujub dan sombong tadi gitu ya. Ada juga yang sebaliknya kayak harus punya uang banyak dulu baru sukses gitu kan. Harus kenal orang dalam di perusahaan baru baru bisa sukses gitu kan. Harus bisa punya keahlian ini dulu baru bisa sukses terus aja gitu ya. Harus punya skill dulu, harus punya apa dulu, sukses dulu maka akan bahagia gitu. Tapi kalau saya tawarkan seperti ini teman-teman, coba dibalikin seperti kalimatnya bahwa aku dengan bahagia akan menuju kesuksesan. Jadi ya yang namanya bahagia mah dengan tersendirinya gitu. Nggak perlu sukses dulu kan untuk menjadi seseorang yang bahagia, benar gak sih? Beda nggak ininya, kesannya gitu dibanding yang sebelumnya? Boleh nggak sih kita bahagia dulu baru sukses? Gimana teman-teman? Boleh nggak sih? Ya tentunya ini makanya menjadi penting gitu untuk dipahami sama teman-teman. Jangan sampai kita tuh banyak mempersyaratkan sesuatu gitu. Termasuk sama apa yang kita lakukan. Makanya tadi kalau Mufli bilang di awal nekat ya. Nah ini nekat itu meng-shortcut semua kalimat-kalimat ini nih ya. Semua kalimat-kalimat itu dihapus gitu dari pikiran kita tuh gitu ya. eh ini tuh ya hapus gitu kan, hapus, hapus, hapus gitu kan. Kan Mufli mungkin perasaannya saat itu ketika mau pergi ke apa book fair tadi ya, sempat kan em, terpikir, aduh ini nggak akan ada temen lah atau apalah dan sebagainya, bener kan? Tapi akhirnya ya udah dia coba hilangkan pikiran itu. Ya udah yang penting saya pergi dulu ke book fair. Saya nggak tahu siapa nanti yang akan ada di sana gitu kan. Dan nikmati aja, lakuin aja gitu. Disinilah yang perlu em, teman-teman mulai pahami gitu ya, bahwa yang namanya ya terus pertanyaannya juga kan, kalau nunggu sempurna juga emang bakal jadi juga gitu. Itu kalau Nadim Makarim dulu waktu masih di Gojek ya, kalau nggak ngelakuin telepon, dulu kan Gojek asalnya sebelum bikin aplikasi kan lewat telepon semuanya kan. Telepon ke satu, maksudnya kantornya dulu banyak customer service-nya gitu ya, sampai ratusan. Customer service itu fungsinya adalah nanti misalnya konsumennya adalah saya gitu ya. Saya pengen mesin Gojek tuh, saya nelfon dulu si Gojek customer service-nya, terus customer service-nya nelfon ada ojek terdekat nggak di rumah saya. Kebayang nggak itu? Effortnya seperti apa? Belum nanti dia nyari siapa sih drivernya di kompleks saya gitu dan sebagainya. Sampai harinya hari ini dengan teknologinya gitu. Jadi yang namanya ya itu tadi ya. Kalau kata Asma ini kan supaya mentalnya bagus dan bisa berjuang. Nadim kan nggak mikir saat itu, mungkin Nadim dan timnya ya yang ada di Gojek kan nggak mikir, aduh nanti tukang ojeknya bakal lawan ojek konvensional atau apa, kan itu mah efek yang tidak bisa dikendalikan sebenarnya. Biarin aja gitu. Itu efek yang bisa tidak bisa dikendalikan kan. Sama. Nah, ini kita coba adaptasi lah gitu. Kita coba adaptasi hal yang seperti itu untuk bisa jadi kita terus action. Karena hati-hati. Nah, sebenarnya terlalu banyak brainstorming pun ada jeleknya ya, teman-teman ya. Yaitu lama-lama ngerasa, ah udah pernah bikin program ini nggak jadi. Jadi feeling of success-nya tuh juga lama-lama lenyap, dan kita merasa lama-lama apa yang kita bikin lama-lama tidak berharga, padahal nggak kayak gitu, gitu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Teruslah berbuat dan teruslah apa namanya create something gitu. Seperti itu. Jadi ini delusion of success-nya. Makanya wait. Makanya nih yang paling bagus itu sebenarnya start aja gitu. Kamu bisa ketika memulai itu mungkin kamu kondisinya bisa menang, atau mungkin kamu kondisinya bisa ya belajar ketika gagal gitu. Jadi kalimat gagal itu, oh apalagi nggak tahu saya ini usianya pada berapa tahun ya? Belum belum 30 tahun kan ya? Belum bisa jadi gubernur ya. Nah, itu kan itu kan banyakin gagal aja gitu. Banyakin gagal aja, jangan jangan takut lah gitu.
selama tidak memakan nyawa ya. Awas aja kalau misalnya saya diartikan udah nggak apa-apa lah. eh saya gagal. Saya akan jadi misalnya apa? Jadi sniperman gitu ya. Itu beda cerita ya teman-teman ya. Maksudnya untuk berkarya gitu ya. Untuk misalnya jadi tadi kalau kata siapa? Ada yang pengen jadi komikus, ada yang pengen jadi ilustrator, ada yang pengen jadi volunteer di bidang sosial gitu. Itu lakuin aja dari sekarang dan upayakan gitu. Sebenarnya saya punya tips ya kalau teman-teman masih pada kuliah itu sebaiknya nyari side activities atau create side activities itu penting. Karena ya kalian belajar di kelas kan udah 9 tahun juga ya sebenarnya dari SD sampai SMA bener gak sih? Gitu. Dengan adanya kuliah itu memperkaya gitu. Tapi lebih baik lagi ngelihat gimana realita di lapangannya gitu. Jadi di sana, nah itu di sana nanti akhirnya, wah itu saya pribadi merasakan ya, tugas pun malah saya terinspirasi dari kegiatan saya dari luar gitu, tugas-tugas untuk mengerjakan kuliah gitu ya, ngelihat, oh kenapa ya kelakuan orang tuh begini ya, oh kenapa kelakuan orang itu tuh begitu ya. Nah itu saya dapat inspirasi dari luar. Makanya mumpung masih ya belum 30 tahun gitu ya, eksplorasi aja. Bahkan saya aja masih tahap eksplorasi ya gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu. Oke, teman-teman, saya coba ingin minta jawaban teman-teman. Ketika teman-teman dapat instruksi untuk gambarlah sebuah pemandangan, apa sih yang ada di bayangan teman-teman? Gambarnya tuh kayak gimana sih biasanya? Ada apa, ada apa, ada apa, gitu. Gambar biasanya ada gunung sama pohon. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Kita hari ini aja ya banyak ngobrol ya. Jangan ini banget lah, jangan satu arah banget lah. Karena saya juga pengen belajar dari kalian. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada yang punya ide lain mungkin? Pepohonan, rumput, terus ada kucing lagi turu-turu. Oh tidur ya, tiru ya, oke turu. Matahari, awan, langit biru. Sunrise sama lautan awan. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh ya sambil jawab ya. Dan apakah seperti ini yang ada di bayangan kalian? Yang setuju boleh ketik satu ya. Yang nggak setuju boleh left group. Jangan dong. Jangan dong. Jangan left Zoom ya. Maksudnya boleh ketik nol. Ya, voting satu, satu semua ya. Nol. Oke. Oh, Mufli beda ya jawabannya ya. Oke. Kalau Mufli tadi apa? Ini sunrise sama lautan awan Lautan ya. awan kan. Lautan awan tuh gimana? Lautnya jadi awan gitu. Wah, gimana ya? Bayangin deh. Ya kayak kayak di puncak gunung sih gitu kan. Lihatnya ke bawah tuh putih semua gitu. Oh ya, sip. Nanti terakhir lah ya tunjukin gambar dari Mufli aja lah ya, gitu kayak gimana, terserah. Tapi kalau di bayangan saya teman-temannya pemandangan tuh yang ini teman-teman. Ini pemandangan bukan? Yang setuju boleh ketik dua, yang nggak setuju boleh ketik 9. Ini pemandangan bukan? Setuju gening teman-teman juga ya. Berarti ada yang benar ada yang salah nggak dari jawaban yang hadir kedua gambar ini? Enggak ya, nggak ada benar salah. Nah itu, nah ini memang ini menjadi problem juga ya karena kita sering kali diajarin sama hal-hal yang di sekolah gitu ya terutama ya kayak contoh misalnya ya oh enggak ujian soal aja kan pilihan ganda ya kayak kenapa harus jawab pilihan dari A sampai E, kenapa kita nggak bisa bikin opsi F gitu kan untuk bisa bikin jawaban sendiri, dan menurut saya ini soalnya bisa jawabannya F gitu. Nah itu kan karena soalnya terbiasa seperti itu. Untuk di kelas mungkin oke ya untuk ukuran-ukuran tertentu, tapi di hidup tuh nggak kayak gitu teman-teman. Kita nggak pernah tahu apakah yang kita lakukan ini
itu benar atau salah gitu. Sebenarnya bagi saya pun akhirnya saya menyimpulkan pada akhirnya bukan soal benar atau salah, tapi it works or not gitu. Paham gak ya? Jadi kuncinya adalah apakah itu it works or not gitu. Nah, ketika not ya udah perbaiki kira-kira apalagi ide apalagi yang bisa ditambah sampai akhirnya itu works gitu. Kan salah satu kunci misalnya gini, contoh kalau dalam bikin produk gitu ya. Ketika produk udah jadi terus dijual gitu, nggak kejual-jual nih gitu ya, kok bisa ya nggak kejual-jual, akhirnya diganti packagingnya, nggak kejual juga, coba misalnya eh, dimodifikasi rasanya gitu kan, mulailah itu kejual dan akhirnya itu works kan, akhirnya itu works gitu. Nah itu hidup tuh kayak gitu gitu. eh Belum, nggak maksudnya gini, jurinya itu adalah ya sebenarnya kita sendiri. Yang menggagalkan dan mensukseskan itu juga kan diri kita sendiri. Makanya start from hari ini teman-teman ya, jadilah dirimu sendiri melalui action dan lebih action. Cobalah mengenal diri, jadilah dirimu sendiri melalui banyak action dan action. Gitu. Sampai sini ada yang mau diskusi dulu, ada yang mau ditanyain dulu? Aman, paham semua? Aman ya? Gitu. Ini perlu diingat-ingat ya teman-teman ya. Tadi semua tadi itu adalah gitu bahwa sebenarnya itu bukan pengalaman negatif semata. Di sisi yang lain, kalau ada momen di mana delusion of success gitu ya, eh, coba kita reverse gitu kan, reverse mindsetnya. Yang terakhir adalah soal ya sebenarnya menjadi beda itu tidak apa-apa gitu, menurut versi kita sendiri gitu ya. Kan makanya kita sering kali kayak kamu harus jawabannya misalnya kan kalau di kuliah gitu ya jawabannya harus sama kayak textbook gitu ya. Definisi dari misalnya apa gitu kan. Kita punya versi. Oke, sampai sini kalau masih aman kita lanjut ya. Kita langsung ke em, path of action mindset. Mindsetnya orang action itu kayak gimana sih? Nah, teman-teman harus paham ini dulu dan harus sadari dulu ini ya. Sebenarnya kita itu hidup tuh kan akan selalu ada yang namanya masalah. Kita akan berhenti punya masalah ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Gitu. Nah, itu artinya masalah ini tuh sebenarnya gini, kita harus tahu dulu definisi masalah itu apa sih, gitu ya. Singkatnya, masalah itu adalah adanya gap ya. Gap itu kesenjangan. Isi kita hari ini ya, saya coba sambil ini aja ya. Saya nggak apa-apa ya agak bahasa Inggris dikit ya teman-teman ya biar biar inilah. Karena kan memang literaturnya juga bahasa Inggris gitu. Ini simpelnya adalah kondisi eh, saat ini gitu kan. Dan ini adalah kondisi yang kita inginkan. Kita inginkan. Dan gap ini ini adalah kesenjangan. Nah, artinya kan ya tadi ya misalnya eh punya keinginan pengen apa misalnya contohnya? Pengen punya eh, motor gitu ya. Tapi kondisi hari ini motornya belum ada. Itu kan masalah. Karena lagi pengen punya motor gitu. Atau lagi pengen misalnya gini, eh pengen jadi influencer kalau tadi siapa yang bilang ya, pengen jadi influencer, tapi hari ini belum jadi influencer kan itu jadi masalah juga gitu. Nah, banyak orang stucknya tuh di jalan perjalanan ketika menuju ke sini gitu. Most of people stuck here, bahkan give up gitu.
Dan action mindset itu hadir untuk sesegera mungkin mencapai desired state walaupun kondisinya tidak 100% apa yang kita bayangkan. Paham nggak? Walaupun kondisinya ya misalnya gini ya kayak ya itu tadi ya misalnya pengen jadi influencer gitu ya. Sebenarnya kan perlu di-define definisi influencer itu apa sih definisinya gitu ya. Kalau misalnya definisi influencernya itu adalah apa misalnya kayak Raffi Ahmad gitu ya. Ya iyalah, bakal lama sampai kapanpun gitu. Tapi kalau misalnya definisi influencernya pengen jadi yang suka sharing misalnya soal tanaman. Kalau apalagi ini adalah hobinya teman-teman, ini bisa banget kan langsung jadi. Why you don't create the content like that gitu. Makanya ini harus jelas di side state-nya. Dan ini bukan artinya menurunkan standar ya. Kan takdirnya Raffi Ahmad dan teman-teman beda tuh ya. Jangan jangan sekaba-kaba beneran plek ketiplek disamain kondisinya gitu. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar eh ngeh gitu ya. Kondisinya seperti itu gitu. Gitu ya. Jadi basically hidup kita ada problem ini gitu. Ada problem, ada yang namanya problem. Gitu. Next. Nah, ini adalah mindset, action mindset gitu. Makanya startnya dari sini nih, siapa? Siapa diri kita gitu kan. Di perjalanan kita punya ide nih untuk mem- mem- melawan lah ya, melawan eh, apa yang terjadi yaitu tadi ya, ya terutama sama diri sendiri ya, eh untuk mencapai purpose kita. Apa tujuan hidupmu? Ini kan kalau ditanya tujuan hidupmu nanti perlu dijawab sebenarnya ya teman-teman ya. Dan emang nggak ketemu sehari ya, cuma sehari gitu ya. Bahkan bisa ketemu dalam prosesnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi terus harus perlu digali gitu ya. Dan secara detailnya, nah ini ya, di personality itu kita ada yang namanya values ya. Nanti akan dibahas detail di selanjutnya, belief system dan passion gitu. Nah, kan sekarang kan suka digembor-gemborkan, ayo hidup harus mengikuti passion gitu. Apakah boleh hidup tidak mengikuti passion? Boleh. Boleh banget. Passion itu sebenarnya kan apa yang kita suka gitu. Kenapa juga approach-nya ke sana? Karena kan kalau kita lagi mengerjakan ya nggak apa-apa gitu. Dan passion itu bukan sesuatu yang harus dicari terus kali ketemu jadi gitu. Jadi passion kita. Dan passion itu misalnya nggak akan pernah berubah gitu sampai kapanpun. Itu mitos ya teman-teman ya. Passion itu harus terus dieksplor. Pada kenyataannya bahkan sampai usia 30, 35 terus explore passion, nyoba ini, nyoba itu, eksplorasi ini itu sampai akhirnya benar-benar yang kita banget tuh yang mana gitu. Pola yang ternyata melekat gitu ya sama kita tuh yang mana. Jadi prosesnya panjang, bahkan proses eksplorasi itu bisa sangat panjang gitu. Itu mitos ya. Jadi makanya teman-teman jangan sampai ya udah hidup berdasarkan passion. Aku kayaknya salah jurusan. Maka dari itu aku resign gitu. Nah, itu hati-hati itu gitu ya. Jurusan itu nggak pernah salah ya. Yang salah itu seringkali kita yang menyalahkan takdirnya gitu. Itu hati kayak gitu. Makanya ada action gap nih, merasa sulit punya ide, sulit mengeksekusi ide, takut mulai banyak menunda dan nggak punya keinginan. Tapi kalau nggak punya keinginan ini artinya punya problem psikologis ya teman-temannya. Mudah-mudahan kalau teman-teman nggak ada ya. Kalau nggak punya keinginan itu nggak mungkin lah gitu. Nah, itu dicapai untuk mencapai tujuan melalui ya salah satunya karya ya, produk itu karya ya. Saya di sini terms karya itu produk ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti misalnya oh di sini harus buka just tip kue atau apa gitu, bukan ya. Nanti arahnya gitu ya. Karena kan teman-teman mungkin berangkat dari komunitas berarti program pun produk ya, perlu dipahami ya, program pun produk gitu.
Yaitu produk tuh bentuknya bisa kerjaan, bisa hasil networking, dan juga yaitu karya at work. Dan pastikan purpose-nya itu membuat hidup teman-teman memuaskan ya, satisfying dan impactful, berdampak untuk orang lain. Kalau teman-teman bahwa ketika melakukan sesuatu gitu ya, terus kemudian puas, itu salah satu indikator bahwa teman-teman mulai mulai sudah bisa mewujudkan ide. Apalagi kalau misalnya ternyata orang lain ada feedbacknya gitu ya dari orang lain. Aduh, makasih ya, misalnya Andrian makasih ya udah comblangin aku gitu ya sama siapa misalnya. Itu kan berarti impactful tuh. Kemunculan Andrian tuh impactful gitu. Artinya bermanfaat gitu. Jadi, nah niatkanlah jadi nah action mindset ini niatkanlah jadi seorang yang actionable seumur hidup, bukan besok doang ya. Ya gimana kayak sholat lah. Sholat itu sebenarnya kan kita sepanjang hidup ya. Maksudnya bahkan saya berbicara seperti ini bukan bukan berarti lagi sholat ya. Maksudnya eh, seperti itu memaknainya seperti sholat gitu. Kan tapi secara ritual sholat itu ya apa 5 waktu gitu kan. Atau misalnya ya apa itu contoh teman-teman yang buat yang karena saya muslim ya teman-teman ya. Biar lebih kebayang gitu. Nah, actionable juga kayak gitu. Jadi seumur hidup niatkanlah untuk menjadi seorang yang selalu action. Mulai dari keluarga dulu. Di rumah misalnya ibu gitu ya, atau ayah, atau orang tua, atau kakak, nenek, kakek, bebas lah, yang tinggalnya serumah aja misalnya. Ada minta bantuan atau apa gitu, mah mau apa misalnya kelihatan kesusahan. Nah itu mulai action tuh, action misalnya kelihatan oh kayaknya ibu butuh bantuan apa apa gitu, bantu. Itu itu tahap-tahap pemulai action sebenarnya simpel, makanya materi ini materi ini itu lebih ke memvisualisasikan proses tersebut gitu. Bukan bukan berarti teman-teman ikut apa workshop ini atau webinar ini berarti sebelumnya tidak pernah action, enggak ya gitu. Malah perlu diingat-ingat action sebelum-sebelumnya yang bisa terwujud itu berarti teman-teman tuh caranya apa. Mulai hari ini rumuskan. Makanya ini saya punya PR ya, mungkin boleh catat sama Mufli gitu ya. Untuk teman-teman PR-nya gitu ya selama 1 minggu ini pikirkan 1 sampai 3 hal capaian terbaik dalam hidup teman-teman. Pikirkan. Terus turunkan cara apa aja yang saat itu teman-teman lakukan. Bayang ya, itu pertanyaannya tuh. Udah jawab pertanyaan itu juga nggak bisa seharian kan. Itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan gitu. Dan ulangi, ulangi, ulangi gitu. Kalau misalnya, aduh, saya nggak berprestasi dari kecil. Misalnya nggak pernah juara apa gitu, juara lomba makan kerupuk aja nggak pernah gitu. Bukan, bukan seperti itu. Tapi yang menurut teman-teman capaian aja, misalnya gini. eh, saya pernah misalnya eh, akhirnya join event apa misalnya komunitas eh disabilitas misalnya. Itu capaian berarti. Ya maksudnya digali kenapa itu disebut capaian gitu. Menurut teman-teman kenapa itu capaian? Karena saya merasa apa namanya? Ya saya bisa berguna di situ di komunitas itu, saya ingin membantu misalnya apa tulisin aja curhat di situ. Itu ini mulai sekarang ya, teman-teman ya. Jadi apa PR gitu untuk mikirkan 1 sampai 3 hal capaian tersebut dan waktu itu caranya ngapain aja. Nah, dari situ nanti direplikasi gitu. Seperti itu. Makanya ini saya ngambil quotes dari tahu ya Coach Rene Sohardono teman-teman ya, penulis buku dan juga coach. Focus on creation. Maksudnya tuh ya udah passion juga ya itu tadi saya bilang ya bukan keharusan dan tapi fokuslah pada karya. Karena your passion without creation is nothing. Udah pernah bikin lagu belum? Diem. Nah, kan passionnya apa misalnya bantu orang sosial gitu kan secara sosial atau ya share gitu misalnya passionnya adalah giving happiness, hal apa yang konkret bisa misalnya happy. Nah itu kan
Udah sebelumnya udah ya sebenarnya simpelnya gini, udah pernah bikin happy orang belum gitu ya? Kan banyak caranya ya untuk bikin happy orang, benar gak sih? Happy dalam hal apa ya? Apa mungkin misalnya share kesehatan mental misalnya, gitu kan? Ya seperti apa bentuknya gitu. Itu nanti lama kelamaan di breakdown kan? Kenapa, kenapa, kenapa dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini apa? Tadi ceritanya ya udah wah udah 50 menit juga Mup gimana Mup? Ada Ah, gimana Kang, gimana? ada extra time ini ada extra time Wah, sekitar lima belas aman, dua puluh menit. aman Kang. Aman. Teman-teman masih kuat nggak? Kalau nggak kuat boleh ketik nol. Kalau masih kuat ketik satu. Wis. Alhamdulillah. Emang keren banget ini. Pokoknya hari ini itu tentang gimana kalian kalian yang keren gitu ya, bukan saya. Ini adalah tentang gimana caranya kalian bisa berdaya, tapi ini malah menjadi apa sih pecutan ya untuk saya gitu, supaya saya juga terpicu gitu. Baru jam segini biasanya tidur jam 12 mantap. Emang kaum-kaum ini ya, kaum-kaum apa namanya? Kerja lembur bagai kuda gitu. Sip. Ini di sesi ini akan fully mulai praktek gitu kan. Jadi tadi itu mindsetnya teman-teman jangan sampai apa ya istilahnya eh kalah lah sama diri sendiri gitu ya. Setidaknya hal-hal tadi itu yang saya alami sendiri secara pengalaman, jangan sampai juga eh malah itu menjadi anxiety yang berlebihan karena ya bahaya kan. Karena kan depresi pada akhirnya anxiety jadi depression itu dari sana gitu. Eh, Halu itu kan makanya gini, halu itu juga sebenarnya kan bahaya gitu. Karena eh, keseringan mikir gitu ya, tapi pikirannya malah dipikirin, paham nggak? Looping jadi itu. Eh, Mikir, pikirannya dipikirin, pikiran yang dipikirinnya dipikirin, pikiran yang dipikirannya ya dipikirin terus aja gitu. Kebayang nggak siklusnya kapan putusnya itu? Gitu. Makanya teman-teman harus diputus ya salah satunya dengan action gitu. Kita mulai dari personality. Sebenarnya ini kalau sesi beneran tuh lama banget ya. Bahkan Mufli aja udah ikut 3 sampai 4 kali workshop gitu ya Mufli ya. Kompleks banget kan, ada yang namanya intervention, ada yang namanya healing, ada yang namanya apa ya macam-macam. Tapi di sini apa sih personality? Saya akan mulai dengan sebuah cerita ya teman-teman. Di sini ada 3 kuli bangunan ya. Kondisinya eh, 3 kuli bangunan ini ya sama-sama kotor, sama-sama kerja keras, sama-sama dari pagi sampai malam gitu kan, dan lain sebagainya. Eh, Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda ya nanya gitu kan, mendatangi 3 orang ini gitu. Yang pertama ditanya tuh yang pertama gitu kan, yang ini nih yang pertama, Pak, Bapak lagi ngapain? Gitu. Ya saya lagi bangun fondasi rumah. Oh ya, ya emang benar kan ya? Dia lagi bangun fondasi gitu. Kemudian dia nanya yang kedua, pas ngedeketin kebetulan mukanya agak asem-asem gitu ya. Siapa nih ngedeketin gua gitu. Nah, Bapak lagi ngapain gitu. Saya lagi berusaha memenuhi nafkah untuk istri anak saya. Bener kan? Bener juga ya. Mereka kan emang lagi apa namanya? Kalau kata istilah ini mencari sesuap nasi gitu ya. Nah, itu kan eh, kata Bapak yang kedua gitu. Ini yang ke satu. Bapak yang ketiga nih. Nah, bapak yang ketiga tuh excited, tapi agak-agak heran juga kok ada si pemuda ngapain sih? Maksudnya kok tertarik ya gitu untuk nanya-nanya hal kayak gini. Nah, bapak yang ketiga ini tanya, Bapak lagi ngapain? Saya sedang membangun fasilitas ibadah agar nanti orang-orang bisa nyaman untuk beribadah.
Bener atau salah? Bener juga ya, bener kan? Tapi pertanyaannya, nah kira-kira kesadaran ini gitu ya, yang dimiliki oleh ketiga bapak-bapak ini itu berbeda, ya nggak? Ini yang pertama mah memang memaknai, maksudnya ya dia hanya memaknai apa yang dia lihat dan dia lakukan gitu kan. Ya saya emang lagi ngebangun fondasi rumah, jadi activity adalah aktivitas gitu. Kalau yang kedua memang untuk mencari sesuap nasi kan, gitu kan, untuk anak dan istrinya. Tapi yang terakhir ini mantap nih, untuk ya saya ini di sini eh, ingin membangun fasilitas gitu supaya masyarakat sini sholatnya nyaman gitu kan, dan lain sebagainya. Dan secara tidak sadar kita semua itu adalah ketiga kul ini gitu. Kul ini bisa diganti misalnya mahasiswa. Kalau kalian mahasiswa yang aktivitas adalah aktivitas, kira-kira jawabnya apa? Misalnya Mufli lagi ngapain? Ini lagi merhatiin dosen. Ya emang lagi merhatiin dosen kan? Ya nggak sih? Gitu. Terus atau yang kedua misalnya Mufli lagi ngapain? Lagi apa misalnya? Oh ini supaya lulus. Saya supaya lulus nih daripada remedial kan? Gitu. Jadi saya harus perhatiin gitu. Atau misalnya yang terakhir, Mufli lagi ngapain? Saya itu lagi berusaha mencari cara untuk menyelesaikan kesehatan mental di Indonesia gimana ya? Nah, wush, emang harus lebay ya. Maksudnya emang harus seperti itu. Itu harus dibiasain teman-teman. Jadi jangan, apalagi kalau lebay banget lo move gitu. Nah itu ya apa namanya? Ya sebenarnya itu cukup tutup telinga aja sih. Maksudnya jangan juga tergoyah karena emang beda berarti pemaknaan kesadarannya. Ada orang yang melontarkan kayak gitu ya ke Mufli, yang bilang, ah lebay lu move gitu misalnya. Ya emang kesadaran dia mungkin masih di sini atau masih di sini. Karena kesadaran yang ini tuh emang gak semua orang pengen ada di arena ini teman-teman. Paham ya? Makanya ya nggak tahu ya. Kalau yang sudah mulai menjadi action mindset atau kreator itu seringkali jadi alien. Beda sendiri gitu. Contoh kayak ya misalnya gini ya, bikin yacht share ini apakah semua orang tertarik nggak waktu itu? Enggak kan? Kayak apaan sih, Mup? Kan udah banyak misalnya komunitas giving happiness apa, malah ada yang giveaway bukan giving happiness gitu kan. Nah iya gak sih, kalah lagi yang giving away lebih, giveaway lebih, followers lebih banyak. Nggak gitu kan teman-teman, proses semuanya, bukan jalan Wakanda ya, ini jalan ninja gitu. Nggak semua orang mau di sini gitu, yacht share pun begitu. Dan kalau masih ada keterpaksaan barangkali ya itu tingkat kesadarannya coba ukur aja, masih di sini atau masih di sini gitu ya. Misalnya teman-teman yang gabung di Outshare nih gitu ya, barangkali masih melihat activity as an activity, atau ya for the sake misalnya apa, biar keren aja lah saya gabung di Outshare gitu, biar masuk CV. Masa iya tuh gitu kan, udah maksudnya apalagi dibangunnya udah 2 tahun 3 tahun cuman sekedar buat CV, hello gitu, jangan sampai gitu ya. Nah ini personality berarti kesadaran setiap orang itu beda-beda. Makanya saya melanjut bahwa self awareness itu penting. Makanya di kita itu sadar itu cuma satu ya katanya ya. Padahal sebenarnya ada yang namanya wait. Hmm, nggak bisa coret-coret deh. Makanya sebenarnya ada aware sama ada conscious. Kalau diartiin sama-sama sadar sih sebenarnya. Gitu kalau di translate ya. Tapi maknanya beda teman-teman. Makanya conscious itu sadarnya lebih ke waras ya. Jadi kayak kalau Mufli hari ini waras gitu ya, ya waras gitu. Maksudnya sehat gitu kan, conscious gitu. Tapi awareness itu kesadaran yang lebih mendalam.
Kalau ditanya, Muflih aware nggak kalau diri kamu itu sebenarnya harus melakukan sesuatu loh, butuh karya loh. Kalau kamu diem aja, akan ada potensi misalnya 50 orang di masa depan atau 100 orang baru yang tidak akan happy gitu. Karena kan you share giving happiness, benar nggak sih? Berarti potensi nanti 100 orang baru akan tidak happy gitu. Maukah kamu punya dunia yang seperti itu gitu kan? Nah, ini awareness. Makanya si bapak kuli yang nomor 3 tadi ya, ya maksudnya Mufli bukan kuli ya. Maksudnya bapak, contohnya bapak kuli yang tadi, tingkat kesadarannya kan lebih tinggi. Nah, ini teman-teman mulai dari sini nih. Aware nggak sama dirinya, teman-teman? Punya nggak yang pengen bener-bener di eh create, yang pengen-pengen di encourage sama teman-teman gitu. Aman ya sampai sini ya? Ini soal kesadaran. Pahami juga realitanya. Karena ada realita dalam menyadari sesuatu ini, ada realita yang perlu teman-teman pahami gitu. Kondisi yang perlu dipahami. Yang kedua, value. Saya hidup itu manfaatnya apa? Pertama, manfaatnya untuk diri saya dulu. Manfaat saya untuk diri saya apa ya? Nah, itu mulai harus dijawab tuh, apa kira-kira. Yang kedua baru mikirin manfaat saya untuk orang lain itu apa gitu. Dan itu yang eh jarang banget. Ya, maksudnya gini, kita-kita tuh jarang punya waktu gitu untuk meluangkan hal ini gitu. Dan hal ini emang nggak bisa ketemu satu hari 2 hari juga kan. Sekali lagi saya bilang soal personality ini bisa bertahun-tahun lamanya bahkan gitu. Kita tuh mengenal diri itu seumur hidup ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma satu momen aja. Ini mulai dicari gitu. Yang terakhir, healthy. Healthy ini kenapa kita harus punya kesadaran kita itu nggak, maksudnya gini. Nah, kita tuh avoid sick bukan avoid pain. Sick sama pain kan mirip-mirip ya, sakit gitu kan. Cuman bedanya kalau sick itu yang memang penyakitnya hadirnya dari karena imun kita turun, maksudnya emang capek gitu. Kalau pain itu lebih ke menghindari hal-hal yang menurut kita beresiko. Padahal untuk kita bertumbuh tuh banyak hal yang beresiko. Emang kalian nggak, ketika kalian misalnya, saya contohnya ke yacht share lagi aja ya biar relate ya. Ketika membangun yacht share ini tidak ada resiko apa? Ada kan? Salah satunya misalnya, ya ini, salah satunya ini jam tidur ya. Kan resiko nih. Harusnya bisa tidur cepat, tapi kan malah ini. Yang kedua misalnya resikonya adalah dikucilkan teman. Misalnya, dikucilkan dalam arti begini, lu mah sibuk organisasi mulu gitu. Atau apa, ya itu resiko. Tapi kan mau nggak mau harus di overcome, di fight si pain ini, bukan di avoid gitu. Nah inilah yang perlu disadari. Healthy itu untuk grow-nya teman-teman. Jadi gimana caranya untuk mengetahui diri kita sendiri? Mohon maaf banget nggak bisa di googling ya. Mohon maaf banget. Kalian perlu mulai mencari meaning kalian hidup sendiri mulai dari hari ini. Just keep doing it, doing, learning, dan repeat. Gitu ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai exercise time. Nah, teman-teman pilih, boleh pilih salah satu, mesti gini, pilih wajib satu ya, maksudnya dari nilai-nilai yang ada di sini. Atau boleh kata-kata yang di luar ini. Boleh teman-teman pilih juga, misalnya nggak ada di sini nih, nggak ada yang mewakili value saya gitu ya. Jadi kan kalau saya ulangi, value itu apa sih? Value itu adalah manfaat gitu ya. Menurut teman-teman, value teman-teman itu yang mana? Boleh nanti contoh ini saya contohin ya. Jadi silahkan mulai siapkan tuh ya si kertasnya atau catatannya. Saya adalah orang yang, nah terus saya juga kan jadi mikir-mikir lagi nih. Saya adalah orang yang misalnya fleksibel, fleksibel. Nah langsung tulis fleksibel gitu kan, flexibility.
Apa maksud dari flexibility ini? Coba artikan. Saya misalnya mengartikannya saya tuh orang yang fleksibel itu ya saya sebenarnya easy going gitu. Easy going dalam hal-hal yang memang bisa dikompromi gitu. Contoh kejadiannya apa misalnya? Contoh kejadiannya contohnya webinar ini ya. Contoh webinar ini. Karena misalnya ya apa kejadian ini contoh kejadian, kejadian ini ada definisi. Gitu. Sampai sini aman? Aman instruksinya? Nah, teman-teman, silahkan dicoba dalam waktu udah ada 1:10 5 menit aja ya. 5 menit aja waktu dan tempat boleh dimulai. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Kalau ada yang mau ditanyain dari apa yang tercantum di sini juga boleh. Kayak ini sekilas aja ya, misalnya kayak kindness. Kindness itu artinya seringkali ramah gitu ya. Eh, maksudnya kan pada dasarnya setiap orang baik, tapi nggak semua orang tuh ramah, gitu kan. Ramah karena ramah itu menjadi kekuatan saya misalnya gitu. Terus strength itu misalnya yaitu ya eh kecil-kecil cabai rawit atau misalnya eh emang pejuang perantau misalnya gitu kan. Strength kuat gitu kan. Gratitude itu tipikal yang kalian punya nggak sih teman yang udah bersyukur kita tuh di kondisi yang seperti ini. Nah itu tuh gratitude tuh. Teman-teman yang kayak gitu tuh. Tipikal yang kayak gitu tuh. Gratitude. Understanding itu yang eh biasanya listener. Dia listener tuh. Kayak mendengarkan dengan baik, menyimak dan sebagainya. Gitu. Sudah aman? Ya sudah, boleh ketik satu. Sorry, sebelum ketik, setelah ketik satu, boleh sambil ditulis dan diceritain yang tadi saya instruksikan. Atau kalau ada yang mau, boleh open mic, raise hand, silahkan siapa yang mau nyeritain value-nya apa? Aku udah Kang, boleh. Siap, boleh, boleh, so. Kalau aku lagi yang lagi aku rasain banget yaitu gratitude gitu. Rasa apa? Hmm, Bersyukur ya. Karena definisinya tuh jadi lebih mensyukuri kan kalau bersyukur pasti menerima ya apa yang terjadi dan akhirnya karena menerima mudah nih untuk beradaptasi dalam mengambil tindakan dan juga bisa mengambil hikmah yang didapat misalnya. hmm. Contoh pengalamannya jadi waktu itu pas ngajar gitu yang lain pada nggak bisa karena udah jadwalnya kita datang cuma sendiri kan ya akhirnya pas sampai sana setelah ngajar apa jalan beberapa waktu kita mulai mensyukuri oh
alhamdulillah masih bisa datang sendiri, jadi bisa ngelatih misalkan skill-skill yang dipakai buat ngajar gitu, misalkan public speaking atau mungkin hal yang lainnya gitu kan. Sip, 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 sip. Nice. Nah, kurang lebih begitu. Berarti kan Mufli sudah punya pemaknaan terhadap dirinya tuh. Itu seperti itu. Tapi jangan terpaku sama ini ya. Jadi maksudnya teman-teman kalau aduh saya nggak ada nih di sini, berarti saya nggak punya value. Bukan begitu. Berarti emang nggak ada aja kata-katanya di sini. Teman-teman sangat boleh menciptakan kata-kata sendiri, satu kata value-nya tuh apa dan definisinya apa, sangat boleh. Dan kalau boleh di-sharekan aja di kolom chat value-nya apa. Nanti mungkin saya sambil spill-spill sedikit ya, seperti apa. Dan mudah-mudahan ketika kalian tadi menulis ya, saya juga langsung pengen bertanya nih. Ketika kalian langsung menulis, yang pertama pikiran apa yang terlintas ketika memikirkan hal tersebut? Kepikiran apa tuh ketika nulis tersebut? Oh ini sambil nulis saya sambil bacain ya siapa ini Asma ya. Bisa dibilang saya ini orangnya jujur, kadang suka nggak pikiran buat bohong, tapi karena ini juga saya jadi orang yang terlalu jujur. Dulu saat lagi koreksi bersama ulangan harian bahasa Inggris dan benarkan saya yang salah. Alhasil nilai saya jadi lebih tinggi dari hasil apa saya lapor ke guru minta jawabannya saya salah diturunkan. Tapi saya juga pernah secara tak sengaja gak sopan karena saya terlalu jujur sama makan. Oke. Tapi ya nggak apa-apa, berarti kan value-nya honesty ya. Maksudnya kejadian ini adalah salah satu value yang muncul di kehidupannya Asma gitu. Dan barangkali sebenarnya gini, kalau dari maknanya Asma misalnya bisa dibilang saya ini orangnya jujur dan kadang suka nggak kepikiran buat bohong. Tapi karena juga saya jadi orang yang karena ini juga saya jadi orang yang terlalu jujur. Mungkin sebenarnya misalnya gini, Asma itu bukan honesty misalnya apa ya? Misalnya ternyata Asma itu adalah tipikal yang eh, lebih tepatnya apa ya? Ya bukan apa adanya juga ya. Eh ya salah satunya apa adanya sih. Salah satunya apa adanya. Nah, ini bisa dikasih judul tuh. Judulnya mau apa gitu. Kalau misalnya honesty tidak mewakili, kira-kira judulnya apa gitu. Gimana, Mo? Aman, aman. Siap, siap, siap. Nah, terus pertanyaan terakhir, perasaan apa yang terlintas ketika menulis hal tersebut? Kalau Mufli apa ini? Oh, ternyata, oh, ternyata. Itu kepikiran ya Kang, oh ternyata begini. Ya, mulai ya, kerasa ya efeknya ya. Ya, Sip, sip, sip. Kalau Mufli agak cepat karena ya dirimu sudah ikut berapa kali kan, itu jadi terlatih. Kalau yang belum, nggak apa-apa. Namanya juga proses ya. Apalagi jarang diajak ngobrol diri ya. wah, Seringnya mentingin orang lain apa tolong ya yang people pleaser lebih sering ngewaro orang lain daripada ngewaro dirinya gitu. Nah, dan bukan berarti juga kan misalnya gini aku tuh Kang aku tuh biasa berteman banyak orang gitu kalau aku nanti sama diri sendiri jadi kan ya nggak apa-apa kan berarti ke filter artinya teman-temannya nanti yang akan datang teman-teman yang benar-benar memahami kamu aja gitu bukan sekedar pengen status dan sebagainya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa di-PR-in sama teman-teman value kayak gitu caranya. Yang kedua ini ya perasaan apa dan pikiran apa yang terlintas ketika menulis value tersebut. Gitu. Nah, yang paling penting juga jangan sampai kita itu ketergantungan. Di sini ada yang namanya konten. Sebutlah kalau konten itu adalah harapan ya. Konteks itu adalah bagaimana kita maknai sesuatu tersebut. Misalnya gini, konten itu adalah ya kalau konteksnya ini keluarga, misalnya teman gitu.
Kalau misalnya saya konteksnya istri gitu, kita tuh jangan menggantungkan sama konten gitu. Karena konten itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Yang perlu kita rubah itu adalah konteksnya. Kalau lebih gampang saya ceritain lagi adalah kisah dua supir taksi ya. Jadi suatu saat sebutlah misalnya si Budi ya, bukan Kominfo ya, tapi Budi yang lain itu eh, naik taksi pagi hari. Pagi hari itu ya tahu sendiri teman-teman Jakarta semacet apa ya. Pak, ini Bapak nggak kesel macet Pak gitu. Dia bilang, supir taksinya ngomong kayak gini, macet atau enggak, itu ya memang jalanan sudah seperti ini gitu kan. Maksudnya tuh eh, mau seneng atau nggak seneng gitu. Kita itu nggak bisa ditentukan sama jalanan gitu. Dan itu semua kan tergantung kitanya seperti apa. Kalau kita mau marah ya jalanan juga langsung kerasa mumet gitu ya. Tapi kalau kita biasa aja, ya jalannya akan biasa aja. Itu responnya kayak gitu tuh, si taksi yang pagi-pagi. Sampai terus pulang kan pakai taksi lagi tuh si Budi ya. Malam, malam itu agak lenggang, ketemu macet cuma misalnya di jalan apa, misalnya jalan Medan Merdeka doang gitu. Nah, tapi pas Merdeka langsung ngomong gini si supir taksinya. Dan nggak si Budi nggak ngajak ngobrol ya karena udah malam kan. Mas macet banget, oh ngeselin banget emang Jakarta gini 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 dan lain sebagainya. Padahal kalau dibandingin macetnya pagi sama malam ya, lebih macet yang pagi loh gitu. Nah, itu konteks tuh. Kontennya tetap jalanan kan. Supir taksinya tetap itu-itu aja. Makanya kalau teman-teman mau merubah hidup, ubahlah memaknainya. Konteksnya ini, pemaknaan ini, hari ini gitu ya. Itu mulai perlu dilakukan. Begitupun terhadap diri teman-teman gitu. Coba dimulai ubah pemaknaannya. Kalau tadi momennya Muflih gitu ya, itu coba diulang gitu. Saya agak cepat dulu ya sebelum sesi pertanyaan karena udah 21.20 ternyata. Waduh, eh, kasihan teman-teman kemalaman. Eh, kita perlu create yang namanya produk. Kenapa produk? Karena produk adalah bentuk perwujudan dari action. Tujuannya menghasilkan value atau berhasil, bukan untuk sukses atau gagal. Jadi makanya eh, produk itu ya sebaiknya harus punya karya itu harusnya teman-teman. Dan cara memulai sebuah produk itu tentu dari ide. Gimana cara mengide? Ya kalian pasti tahu lah gimana caranya mengide. Maksudnya sebagai manusia. Ya, tanya nih, ide itu saya bersifat abstrak kan, dan dia akan bertransformasi menjadi sesuatu hal yang berwujud. Sebisa mungkin makanya kan si abstrak-abstrak ini kita tangkap untuk menjadi sesuatu yang berwujud. Saya ingin mengenalkan satu konsep yang namanya MVP, teman-teman ya. Minimum Viable Product. Kita bikin produk dengan fitur yang cukup untuk menarik. Buat kita ya, ini sini konteksnya buat kita dulu, nggak usah buat pelanggan dulu, buat kita lah. Dan mengadopsinya dari awal. Dan kita memvalidasi terus idenya gitu. Contohnya ini. Nah, MVP itu bukan bannya dulu bikin ban lagi, terus bikin kerangkanya, baru deh jadi. Pertanyaan saya, kapan kapan jalannya? Ya nggak? Kalau dari ban dulu, bisa nggak? Skateboard dulu bisa dipakai kan? Bisa dipakai nggak skateboard teman-teman? Bisa kan? Nah, skateboard dulu, skateboardnya dikasih jadi skuter, ya. Saya dulu kira ini bendera ya, ternyata skuter gitu. Jadi skuter, jadi sepeda lama-lama, jadi motor, terus jadi mobil. Karena kan kalau bikin langsung mobil mahal ya. Dan kalau secara bisnis ini kapan jalannya si bisnis gitu. Nah, teman-teman bisa nggak mulai bikin skateboard ini? Mulai hari ini. Nah, saya ngajak hari ini teman-teman bikin skateboard ini gitu. Prinsipnya ini, biaya rendah, dampaknya tetap tinggi. Gimana caranya kita mengkomunikasi value, bangun cepat, kemudian
belajar cepat juga, dan jangan terlalu lama untuk di launchingnya. Maksimal di 1 minggu. Teman-teman mungkin bisa berupa program juga ya, program apa bisa di-create dalam 1 minggu. Jadi jangan terlalu lama. Udah aja punya ide apa, tulis gitu. Ini flow-nya ya. Ideation, terus observe. Ideation itu ya proses mengide, observe itu observasi. Kira-kira nanti siapa yang mau ya, yang kayak gini ya. Saya tawarin ke siapa ya. Manfaatnya apa buat mereka. Kemudian bangun, luncurkan, dan pelajari, balik lagi ke ide lagi. Kita mulai, teman-teman, boleh? Kita mulai ya, sebentar aja ini. Atau diperin aja deh, diperin aja. eh Nanti caranya sebenarnya. Nah ini penting dulu punya mindset ini ya, bahwa semuanya adalah eksperimen. Dan bisa dimulai dari hal yang kamu suka, atau yang paling kamu masalahkan. Nggak ada shortcutnya untuk ideation ya, tahap satu ideation kan. Kecuali menulis. Menulis. Nah ini kita mulai dari 3 ide yang muncul begitu saja. Dalam bentuk tulisan, tanpa kerangka apapun, tuliskan dengan bebas. Dan tipsnya, pilihlah ide yang paling mudah menurut kita. Nah, coba boleh mulai ditulis di catatannya masing-masing teman-teman. Nggak usah di-share di chat juga nggak apa-apa. Punya tiga lagi. Tiga ya. 3 ide nggak? Yang muncul begitu aja. Jangan mikir harus perfeksionis atau apa enggak. Pokoknya yang lagi pikiran apa aja. Kayak tadi Adrian sesederhana pengen olahraga, tulis aja. Pengen olahraga atau pengen beli seblak gitu. Tulis aja. Nggak ada yang salah dengan itu. Silahkan. Di ya semenit aja ya, 2 menitan lah gitu. Udah, kita agak cepetin dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau udah ketemu, coba di why atau di mind mapping. Atau ya boleh salah satu aja. Ya, ini mungkin saya tunjukin eh, sedikit aja gimana cara nge-five why sesuatu. Bentar. Nah, ini udah muncul ya ininya whiteboardnya teman-teman. Move whiteboardnya udah muncul kah? Udah. Siap, siap. Contoh misalnya idenya apa? Punya ini nggak? Masukan nggak? Yang gampang, yang gampang. Nggak boleh yang susah-susah dulu. Yang gampang. Apa kek? Apa? Ba- Coba Baca buku kali Kang, baca buku. baca buku. Baca buku, boleh. Yang lain ada? Yang lain? Ber- Berenang kan. Berenang. Ada lagi? Udah ya, 2 ini dulu aja. Ini nih, saya contoh yang berenang nih ya. Berenang, kenapa sih harus berenang? Biar, misalnya, biar badan sehat. Emang kalau udah sehat mau gimana? Sehatnya tuh kayak gimana emang? Ya nafas jadi panjang, gitu kan misalnya. Jadi panjang. Terus kalau nafas udah panjang, kenapa? Ya menghirup udara segar gitu kan. Menghirup udara segar. Kalau udah segar, ya aktivitas enak. Kebayang? 5 kali nih, 5 by.
Kenapa harus diginiin? Supaya reasonnya kuat, alasannya kuat mau ngapain. Nih buat Andrian udah punya ya jawabannya ya, dicariin nih sama saya. Tapi nanti Andrian harus coba ngulik sendiri juga. Begitupun Mufli kan, baca buku. Buat apa baca buku? Biar tahu sesuatu. Kalau udah tahu sesuatu, mau apa? Misalnya mau bikin project, project apa? Ya enggak, project apa? Giving happiness, biar apa? Gitu aja nanya ke diri sendiri, biar apa? Kenapa harus giving happiness? Kenapa harus Mufli nggak orang lain misalnya? Ya apa? Misalnya biar tahu bahwa misalnya bahagia itu sederhana gitu. Nah, Tika kan bikin program-program yang gini kan, bahagia itu sederhana. Tapi sebenarnya saya agak kurang sepakat ya bahagia sederhana, bahagia itu sebenarnya kompleks ya. Tapi contoh aja ini. Berarti kan dengan program Mufli, Mufli bisa menyederhanakan kebahagiaan gitu. Bentuknya apa? Nah, ini bisa nih bentuknya apa? Itu baru mind mapping. Bentuknya apa? Misalnya yaitu ngajar kan, selama ini ngajar kan. Tapi ngajar yang seperti apa? Cuman ngajar doang. Mau nyampein message apa ngajar itu? Nah, gitu. Nah, ini proses ini panjang nih, gitu. Itu coba teman-teman lakuin ya nanti di sama tadi yang diidekan. Oh, kan tadi milih beberapa ide kan. Pilih salah satu yang paling teman-teman banget, gitu. Itu jadinya perlu ditekankan. Terus next dulu ya. Sebenarnya ini exercise sih, tapi ya udahlah. Nah, ini observe, ini diperin aja. Kalau misalnya ide itu jadi sesuatu, siapa yang bakal tertarik? Kalau tadi dalam konteks Andrian, sebenarnya bisa Andrian sendiri ya. Yang tertariknya adalah saya gitu. Tapi ceritain, saya itu orang yang seperti apa? Saya itu misalnya Andrian usianya 18 tahun, ya apa cocok di air gitu kan. Apapun kayak nyeritain lah di sini. Dan apa manfaatnya buat Andrian? Nah, itu di sini tulis. Kalau Mufli tadi sebenarnya udah mulai orientasinya orang lain kan kalau baca buku ya. Orientasi mulai orang lain. Nah, di sini juga enak. Apa namanya? Untuk bisa dipetakan. Oke, silakan Asma gitu. Nah, ini teman-teman nanti diisi ya, boleh di screenshot aja eh apa namanya hal ini gitu. Dan ini bahkan bisa jadi maksudnya gini, makanya produk itu bukan produk doang, program pun adalah produk gitu. Dan PR-nya nanti yang selanjutnya adalah interview. Temuilah orang-orang yang memenuhi kriteria itu dan ngobrol lah gitu. Kalau Mufli, kalau Andrian mungkin mulai deep talk sama dirinya sendiri gitu ya. Silahkan. Tapi kalau Mufli itu harus mulai ketemu benar-benar usernya. User yang membutuhkan jasa Mufli itu siapa gitu. Nah, ini idea Canvas. Ini sebenarnya panjang nih. Build itu adalah kita coba mengkonkretkannya. Benar-benar serius, ini udah mulai serius. Idenya apa? Usernya siapa yang akan makainya? Ya tadi ya, pindahin aja tadi slide yang tadi jawabannya. Kira-kira butuh sumber daya apa aja? Kalau dalam konteks Mufli tadi, untuk punya project Giving Happiness butuh apa aja? Ya pasti butuh lab. Terus butuh apa? Butuh tim 1 sampai 2 orang. Nah, barangkali kan ngajak-ngajak mulu, ternyata nggak butuh, ya nggak? Misalnya gitu, ini contoh aja gitu. Nah, barangkali yang diajak ini adalah nanti mungkin kalau apa namanya, mulai membesar. Nah, itu mulai tuh di resource. Kira-kira ada biaya yang keluar nggak? Kalau masih nol, it's a good things. MVP itu wajib nol biayanya ya. Kalaupun keluar 50.000 lah, 100.000 lah. Karena apapun yang terjadi, jalan. MVP itu gitu. Apa yang bisa ditawarkan dengan jadi gini, nggak ada mindset kayak budgetnya kurang sih jadi nggak maksimal, nggak ada di sini. Manfaat apa yang terbaik yang bisa ditawarkan? Makanya nanti di sini momennya memang kita bikin sesuatu yang eh, nggak terlalu effort banget. Produk konkretnya apa,
Kalau tadi memang balik lagi adalah giving happiness itu misalnya program, channel mau di amplify atau dipublikasi kemana ya yang pasti ini di sini nulisnya media sosial, website atau apa. Apakah bisa menghasilkan? Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau apalagi kalau menghasilkan, ide Canvas ini bisa teman-teman pakai ya untuk bisa memudahkan. Jadi ini fase build nih. Launch, simple sebenarnya wujudkan dalam waktu 1 minggu dan tes hal tersebut. Learn, catat apa saja yang perlu di-upgrade dan update. Teman-teman nggak tahu Netflix kan? Oh, nggak mungkin sih kayaknya kalau nggak tahu. Jadi Netflix itu sebelum jadi yang sekeren hari ini, dulu tuh ini nih, MVP-nya sewa DVD dengan reservasi email, coba bayangin. Dikirim ke rumah. Jadi kayak saya email ke Muflih gitu. Move mau nyewa film ini SpongeBob gitu. Dan ya udah nanti sering berjalannya waktu eh nah lama-lama Netflix punya ATM, punya kantor lah, punya store gitu ya. Punya ATM DVD gitu. Lucu juga ya ATM DVD. Kalau pelanggan mau sewa itu langsung masukin koin aja. Dulu Netflix gini kan. Ada kalau teman-teman pakai Flip nggak? Teman-teman pakai Flip nggak di sini? Flip juga sama ya. Dulunya via Google Docs, via Google Form. Jadi yang mau kirim bank isi nama gitu loh, isi nama, alamat gitu. Jadi kan bisa. Apalagi program-program yang tadi misalnya kayak Andrian gitu pengen renang, kan nggak sebenarnya tidak complicated ya untuk renang gitu. Eh apa namanya? Memang tidak mudah, tapi memang awalnya memang tidak mudah. Cuman sebenarnya tidak complicated juga kan. Gitu. Movely juga sama kan sebenarnya. Kalau dibilang complicated juga enggak ya Movely. Tapi ya tidak tidak mudah aja gitu. Beda ya complicated dan tidak mudah jangan jadi satu hal yang sama gitu. Nah, pro tipsnya audit habit kita. Jadi seringkali kita itu gini, pengen bikin buku kebiasaan menulis aja nggak pernah. Nah, termasuk renang ya. Maksudnya bukan berarti juga renang di bak dulu gitu, bukan. Tapi eh, selama ini misalnya, apakah ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan air gitu untuk olahraga misalnya. Nah, itu kan kalau nggak pernah dibangun dari awal juga. Nah, masalahnya kita tuh kan jadi gini, otak kita tuh kayak makhluk sendiri, teman-teman. Ada yang namanya eh, amigdala ya kalau di tengah tuh ya, yang suka nge-hijack. Itu kan emotion oriented banget, maksudnya emosi banget. Makanya otak kita tuh perlawannya sama otak kita gitu. Otak kita tuh kan kayak sistem ya. Kalau misalnya ada hal asing yang baru, belum tentu langsung diterima. Gitu. Nah, ini teman-teman harus sadari ini. Jadi, gimana caranya supaya sistem kita diterima? Makanya ketika mulai kebiasaan baru, emang otak kita nggak langsung nerima gitu. Gitu. Untuk produk jadi gitu ya, segitu dulu. Dan yang terakhir adalah network. Network ini kolaborasi. Siapa yang bisa bantu saya ya dengan cepat misalnya. Dan hati-hati untuk berkolaborasi juga. Jangan sampai nanti kayak timpang tindih kerja kelompok. Yang kerja gue doang gitu ya. Yang dikolabin mah diem aja gitu. Nah artinya itu masih belum networking itu. Itu malah not working. Jadi dari awal kalau kenalan itu sama yang nanti dikolabkan harus tahu tujuannya apa. Harus tahu apa sebenarnya dia punya visi yang sama nggak sama kita. Butuh waktu memang, butuh waktu. Setidaknya 1 sampai 2 minggu tuh istilahnya PDKT sama kolaborator kita ya itu dijalankan terus gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan saya mau partneran sama ini gitu. Eh, tapi network biasanya untuk dapat network memang kita udah menjalankan key nomor 1 sama nomor 2 dengan istiqomah dan konsisten ya. Jadi network tuh kadang-kadang nanti dapatnya bulan ke ya tahun depan gitu ya. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi nomor 1 sama 2 tuh yang rutin tuh. Yang personality sama produk, apalagi personality ya.
produk itu adalah kerjaannya kita gitu. Jadi baby-nya kita itu adalah di produk. Gitu aja, sedikit promosi. Saya lagi create yang namanya Solvable Learning Community untuk teman-teman yang tadi mau mendalami yang contoh idea Canvas gitu ya. Itu nanti saya akan launching beberapa programnya, coachingnya gitu ya. Kalau ada teman-teman yang tertarik, boleh nanti saya mungkin lewat Mufli aja ya untuk bisa dikabarkan. Dan jadi saya juga apa namanya untuk training-training juga menyediakan gitu. Segitu aja dari saya. Sorry banget malah kemalaman sampai 21.40. Mudah-mudahan manfaat. Monggo saya kembalikan sisanya ke Mufli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget tadi Kang Rafifa isinya, wah, daging semua sih. Wah, lumayan untuk membakar kalori di otak, berolahraga di malam hari dengan mencari ide-ide. Iya, makanya agak bingung waktu Mufli ngasih jamnya dan tema kan. Ya, Karena ini sejujurnya bukan tema yang bisa dibahas 1 jam gitu. Jadi ya udah, tapi nggak apa-apa ya. Ini ya, teaser-teaser aja buat temen-temen gitu. iya siap. Oke, mungkin kita sesi berikutnya aja kan ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan gitu pada Kang Rafif, dipersilahkan. Ada nggak nih kira-kira nih? Atau mungkin Atau ada barangkali yang ada. bingung dari yang tadi juga Ah, boleh. Kalau ya. So, kan dia pasti ada yang bingung dengan step-stepnya, mungkin boleh ditanyain langsung. kalau Atau enggak barangkali dari teman-teman ada yang mau sharing terkait sesi kita pada malam hari ini, diperbolehkan. Ada nggak nih? Wah, ke Andrian mungkin ada nggak ke Andrian? Oh, nggak ada, Kak Asma. Ke Aurel ada nggak nih? Kak Celin mungkin? Wah, nggak ada ya. Sepi. ya Ya, materi materi wajar wajar. gimana kan gimana? Agak itu di jaringan, jaringan. Materi-materi yang bikin panas otak, jadi wajar. Ya, wajar. Dicerna dulu, dicerna dulu ya teman-teman ya. Tapi Oke, apalagi kalau bikin programnya serius itu perlu di ini sih, gitu. siap. Huh, materinya berat nih kata Betul Kak betul Aurel. betul. Saya akui itu, tapi itu udah sebenarnya udah seringkas mungkin kalau baca modulnya sendiri. Wah itu Ya, kalau dari apa workshop yang namanya? aku ikutin tuh tiga, digabung berapa workshop ya Kang ya? Betul. Ya itu Mufli aja yang 4 kali pertemuan ya. Kita gabung nih Ya, di sini jadi satu. Walaupun ada yang baru-baru sih tadi ya Muf ya. ya. Yang baru-baru kan gabungan dari program sebelumnya kan Kang ya? Kelihatannya Betul, sih gitu. betul, betul. Ya mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sebelum tutup kita mungkin ngambil sesi foto bersama dulu kali ya, walaupun cuma berempat atau mungkin yang bisa on cam, boleh on cam dulu nih kita foto bareng dulu. Cuma berempat doang deh ya udah. Baik, hitungan ketiga kita boleh tampilkan senyumnya ya sebagai tanda mungkin kita udah bakat ide yang baru di hari ini. Satu, dua, oke, kalau udah satu, dua, tiga, baik. Mungkin boleh dengan gayanya gimana Kang, gayanya Kang? Wah, gimana ya? Gaya ini gini aja lah. Aduh, oke siap. Yuk, boleh mungkin satu, dua, tiga. Oke, Sip. oke. Mungkin baik ya untuk malam ini. Kami dari Yotser mengucapkan kepada teman terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kang Rafif yang sudah berkesempatan untuk hadir sharing di web series malam pada kali ini. Kemudian juga kepada teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini yang
wah ternyata Masya Allah ya kita udah hampir mendekati jam 10 malam gitu, masih bersemangat dan masih mau untuk berpartisipasi pada malam hari ini. Mungkin itu saja. Sekian dari kami dari Yatser. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari kami. Sampai jumpa di web series selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Move. Ya, siap Thank you, Kang. Move. Masih banyak juga Kang. Sikat.